Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Suci Nurdiana Tanjung akan membahas hubungan antara pangan berkelanjutan, bidang tata boga, dan tujuan pengembangan berkelanjutan atau SDG kedua yang bertema tanpa kelaparan. Topik ini sangat penting karena menyangkut ketersediaan makanan, kesehatan, dan kelestarian alam untuk masa depan. Pertama, yaitu konsep dasar dan kaitan dengan SDG kedua. Menurut definisi FAO, pangan berkelanjutan adalah sistem penyediaan, pengolahan, dan konsumsi pangan yang memenuhi kebutuhan sekarang, tanpa merusak kemampuan generasi mendatang serta tetap menjaga lingkungan dan ekonomi. Konsep ini menjadi inti dari SDG kedua yang ditetapkan PBB, yaitu yang pertama mengakhiri kelaparan, kedua mencapai ketahanan pangan, ketiga meningkatkan gizi masyarakat, keempat mewujudkan pertanian berkelanjutan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan, yang menyatakan bahwa pangan adalah hak asasi manusia. Ketahanan pangan tidak hanya soal jumlah yang cukup, tapi juga harus aman, terjangkau, dan bergizi. Disinilah tata boga. Disinilah posisi tata boga sangat penting. Ia menjembatani bahan-bahan mentah dari alam menjadi makanan siap konsumsi yang layak dikonsumsi. Kedua, peran tata boga dalam pangan berkelanjutan. Ada 4 peran utama tata boga. Pertama, memanfaatkan bahan lokal dan keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki ribuan jenis pangan, tapi baru sekitar 10% yang dimanfaatkan luas. Bahan lokal seperti singkong, ubi, jagung, atau hasil laut yang punya keunggulan, murah, mudah didapatkan, bergizi, dan ramah lingkungan. Tata boga mengolahnya jadi sajian yang lezat, mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal. Kedua, efisiensi dan pengurangan limbah. Sekitar 30-40% pangan terbuang di Indonesia, sebagian besar saat pengolahan. Tata boga menerapkan prinsip nol limbah, yaitu menghitung kebutuhan pangan dengan akurat, teknik potong yang efisien, dan memanfaatkan sisa bahan seperti kulit atau tulang untuk olahan lain. Ini menghemat biaya dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, menjaga gizi dan keamanan pangan. Cara memasak sangat memengaruhi kandungan gizi. Tata boga mengajarkan teknik pengolahan yang tepat agar nutrisi tetap terjaga, menghindari zat berbahaya, serta menyusun menu seimbang untuk segala usia guna untuk mencegah masalah gizi dan penyakit lainnya. Yang ketiga itu ada melakukan inovasi produk, seperti mengembangkan makanan baru yang awet tanpa pengawet berbahaya, dikemas ramah lingkungan, dan mengubah limbah pertanian jadi bahan pangan yang bernilai guna. Ini membuat sistem pangan lebih tangguh menghadapi perubahan iklim. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi. Penerapan yang belum berjalan optimal karena ada hambatannya, seperti kurangnya pemahaman yang dianggap mahal atau rumit. Terus ada keterbatasan keterampilan pengolah bahan makanan, persepsi makanan yang menganggap bahan lokal kalah kualitas dibanding impor, ketersediaan bahan yang tidak stabil akibat perubahan iklim. Adapun strategi mengatasinya agar bisa berjalan dibutuhkan kerjasama semua pihak. Yang pertama itu
pendidikan dengan cara masuknya materi keberlanjutan ke kurikulum dan praktik pembelajaran. Yang kedua, kolaborasi, yaitu hubungkan dunia kuliner dengan petani dan pelaku usaha. Terus ketiga itu inovasi dan kebijakan seperti dukungan pengembangan produk lokal dan berikan regulasi atau insentif dari pemerintah. Lalu ada relevansi untuk generasi muda. Bagi mahasiswa dan pelajar tata boga, ini adalah tanggung jawab besar. Kalian adalah calon pelaku utama sistem pangan masa depan. Keahlian pengelolaan makanan secara bijak bukan hanya keterampilan, tapi juga cara menjamin ketersediaan pangan untuk anak cucu kita nanti. Adapun kesimpulan dari presentasi saya hari ini, yaitu hubungan tata boga dan SDG kedua sangat erat. Melalui pemanfaatan bahan lokal, pengurangan limbah, menjaga gizi dan inovasi, tata boga berperan besar mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian alam. Keberhasilan ini butuh dukungan dari sekolah, industri, pemerintah, dan kita semua. Sekian presentasi yang saya sampaikan hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.